Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah pentingnya konsisten ya. Nah, yang dimaksud konsisten itu kalau menurut saya itu yang utama itu adalah perihal buka dan tutup. Karena ini berpengaruh pada pelanggan yang nanti akan datang ke tempat kita. Kalau misalnya toko kita itu buka dan tutupnya tidak jelas, itu nanti akan menyebabkan pelanggan itu enggan untuk datang untuk kedua kali. Jadi misalnya kita ada suatu kegiatan kan, kemudian terpaksa kita tutup tokonya. Nah, kemudian ada pelanggan yang datang ke tempat itu, kemudian melihat bahwa kondisi kios kita itu tutup, itu nanti akan akan kecewa. Waduh. Nah, akhirnya mereka cari tempat lain, pasti seperti itu ya. Nah, ini yang masih susah untuk saya lakukan. Alasannya karena banyak sekali kerjaan yang harus saya lakukan di luar sana. Nah, sementara kalau untuk menggaji pegawai itu juga masih tekor juga kalau karena ini masih ibaratnya masih usaha kecil, jadi belum berani untuk menyewa karyawan. Nah, sebenarnya karyawan itu sangat penting, terutama untuk yang modalnya besar itu mungkin bisa memakai karyawan ya, karena nanti menyebabkan kondisi toko itu menjadi konsisten dalam hal buka tutup. Jadi ketika si pemiliknya pergi atau ada acara dia pergi ke sana ke sini, tokonya pasti akan tetap buka. Nah, ini biasanya dilakukan oleh para usaha atau pemilik usaha keturunan Tionghoa ya. Jadi biasanya mereka itu biarpun tokonya sepi, mereka tetap memakai jasa pegawai, karena itu tadi dengan stabilnya jam buka dan tutup itu membuat nanti kepercayaan pelanggan itu akan datang. Jadi misalnya pelanggan itu datang, nah kemudian nanti dia akan tidak kecewa. Beda kalau misalnya tahu-tahu tutup buka tutup, itu nanti pelanggan akan kecewa. Jadi kelihatan dikelola dengan tidak profesional ya. Jadi misalnya kalau ada budget berlebih itu bisa memakai jasa karyawan. Namun biasanya untuk toko-toko awal itu memang kesulitan ya untuk mengakali untuk biaya operasionalnya. Nah, karena kan biasanya berapa bulan itu kan tokonya masih sepi karena belum dikenal banyak orang. Nah, kemudian bagaimana cara saya menyiasati itu ketika saya tidak ada pegawai ya untuk menjaga toko, kemudian harus sibuk kesana kesini untuk mencari sesuap nasi. Itu biasanya saya aktifkan di online. Jadi nomor WA kios itu selalu saya pajang, ada di halaman Facebook, ada di WA juga ada, kemudian di Google Map ada, di Shopee juga aktif, di Tokopedia juga aktif. Jadi ketika ada pelanggan yang atau calon pelanggan yang mau datang ke tempat saya itu bisa ada toko offline-nya. Nah, misalnya bilang seperti itu atau bertanya seperti itu, kemudian saya jawab, oh bisa, tetapi hubungin dulu, karena nanti takutnya kalau dia sudah kesini takutnya tokonya tutup. Jadi biasanya saya bilang, oh nanti kalau kesini tolong hubungi dulu. Jadi biar si pelanggan itu tidak kapok ya, kalau datang tutup, akhirnya mereka akan jera. Jadi itu sangat penting. Itu buka dan tutup itu sangat pengaruh ke jumlah pelanggan yang akan datang di kedepannya hari. Karena saya pernah mengalami itu waktu saya dulu tinggal di asrama itu, yang ada di pedesaan. Itu saya sering, karena misalnya harus beli sabun, beli snack-snack atau beli
apa ya, kebutuhan untuk mandi itu kan harus jalan jauh ke toko yang ada di dekat asrama tersebut. Nah, sayangnya bukan asrama, tokonya itu buka dan tutupnya tidak jelas. Jadi kita harus jalan berapa kilo sampai ke kios satu-satunya tersebut taunya tutup. Nah, itu sangat kecewa. Bahkan teman saya yang orang keturunan itu, dia sampai heran, ini buka dan tutupnya toko ini kok tidak jelas ya. Dia sampai heran seperti itu, karena dia juga keluarganya itu juga punya toko dan teratur seperti itu, maksudnya buka dan tutupnya teratur, jadi dia sangat heran. Nah, kalau misalnya ada tutup atau buka, misalnya ada tutup mendadak, itu sebaiknya dikasih tahu. Kalau misalnya toko kita sudah mulai banyak pelanggan, itu bisa lewat Facebook ya, misalnya hari ini tutup tanggal segini sampai segini, buka lagi pukul segini. Atau misalnya ada kegiatan misalnya, nah itu bisa kita pasang semacam kayak pengumuman ya, kayak kertas itu, sedang ada acara, nanti buka lagi jam segini segini segini. Jadi itu nanti membuat si pelanggan itu tahu. Ada juga toko ikan hias besar di sini kan, jadi dia tiap sholat itu tokonya tutup, jadi dia kasih pengumuman. Jadi di pintunya dia kasih pengumuman, jadi ketika pelanggan datang tahu, ini nanti buka lagi jam segini, jadi buka lagi jam segini. Jadi sebaiknya diberitahu agar nanti si pelanggan itu tidak kecewa ya, harus bolak-balik. Apalagi kan cuacanya kan kadang panas gitu kan, siang-siang datang kepanasan, belum lagi mungkin dari tempat yang jauh. Nah, itu sangat kalau sudah sudah kecewa, itu nanti sudah males lagi ke sana. Jadi salah satu yang membuat agar kios kita tuh banyak pelanggan itu, yaitu tadi konsisten dalam hal buka dan tutup. Jadi kita harus jelas buka dan tutup. Nah, ini yang masih saya susah. Alasannya ya karena masih kerja serabutan juga, kadang harus ada kerjaan kesini, kadang kesini, jadi bukanya itu masih kurang jelas. Nah, ini yang belum bisa saya selesaikan tuntas. Nah, kenapa kemudian ada yang tanya kenapa tidak mencari pegawai, itu juga belum berani kalau saya, karena pendapatan dari kios ini masih tidak terlalu banyak. Jadi takutnya nanti kita tidak bisa menggaji layak pegawai. Itu kan kasihan juga kalau mereka digaji dengan tidak layak, itu kan juga kasihan. Jadi harus pikirkan itu juga. Kemudian juga kemudian ini juga makhluk hidup, jadi beda dengan benda mati yang mungkin tinggal ditungguin saja. Nah, kalau untuk pegawai untuk ikan hias itu kita harus cari yang tahu cara memanage air, tahu cara menangani ikan. Itu jadi agak sulit juga kalau kita sembarangan asal pilih juga ya, karena nanti resiko juga. Namun saran saya, jika modalnya berlebih ya, itu bisa memakai jasa karyawan, karena ini membuat nanti jam buka dan tutupnya itu menjadi stabil, tidak tutup-tutup. Jadi misalnya ada acara ini, itu tokonya nanti akan tetap buka, dan itu itu bagus nanti di mata pelanggan ya, atau calon pelanggan. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.